Luar biasa Bang Angga. Terutama kalau saya jalan malam, saya telepon beliau. Mampir. Bang Wido, ini abang saya yang sudah membimbing PWI luar biasa, Bang Kasno, Mbak Mela, dan tentunya yang saya hormati teman-teman seluruh wartawan PWI Kota Depok. Saya laporkan Pak Sobat Suri, di PWI Depok sekarang total anggota sudah 68 dan yang uji kompetensi yang sudah lulus sekitar 54. Alhamdulillah dari awalnya cuma 17. Nah, Insya Allah ya, selamat datang. Saya perkenalkan dulu teman-teman, ada Wakil Ketua Bang Hendrik, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2 Bang Samsudin Walat. Mana Samsudin Walat? Sini dong, jangan mentang-mentang jadi tim sukses riring nggak mau di sini. Ayo, kita harus profesional. Ya tetap diliput juga biar berimbang, jangan satu arah aja. Kepada Wakil Ketua 3 Bang Maulana Said yang selalu menemani saya dari dulu. Terus ada bendahara kita Bang Feru Lantara, berdiri dong Bang Feru. Nah ini Bang Feru Lantara dari kantor berita Antara. Terus ada Wakil Bendahara Sofian Hadi ya dari Era Nasional. Sekretaris Heru, mana Heru? Heru Sasongko. Nah kalau ini udah gak asing bagi Bang SS, selalu ngikut ya. Terus Wakil Sekretaris Bang Agus, mana Bang Agus? Ya, ini KSB Bang. Kalau saya perkenalkan semuanya banyak sekali, tapi saya perkenalkan di sini ada Bang Rahmat Armuji. Mana? Wah, ini kalau Bang SS jadi calon pengganti saya, kayaknya beliau. Insya Allah, amin. Ya. Oh iya. Alhamdulillah lebih bagus lagi kan kira-kira gitu. Nah, saya lanjutkan, mudah-mudahan dialog saya lebih tepat, dialog lah kita ya. Kalau debat lalu terlihat kasar, dialog antara teman-teman PW hari ini luar biasa dengan Pak Sofian Suri dan Pak Chandra. Saya sedikit cerita, saya kalau WA Pak Sofian Suri itu langsung direspon, kadang-kadang grogi saya, luar biasa. Tadi yang di sebelah sana ya kadang direspon, kadang tergantung angin kayaknya, tapi alhamdulillah Pak Sofian Suri luar biasa hari ini. Dia Provinsi Jawa Barat, kebanggaan kita, tepuk tangan. Ketua PWI Kota Depok Bang Rudi beserta seluruh jajaran teman-teman PWI yang alhamdulillah dengan wasilah teman-teman kita semua bisa silaturahim di tempat ini. Pak Ikra alhamdulillah hadir juga bersama kita, kemudian Bang Hendra Dimun, anggota partai buruh kita, Mas Wido juga hadir bersama kita, Mas Kasno, Mbak Mela, Bang Iwan, serta seluruh teman-teman relawan yang hadir bersama saya, bersama Pak Chandra yang pada kesempatan sore hari ini bisa kumpul di sini bersilaturahmi bersama teman-teman media. Punya tetangga namanya Bang Wawan, cakepnya belum banyak nih. Punya tetangga namanya Bang Wawan, dikasih air hangat sama pisang kepok. Bangga saya sama teman-teman wartawan. Selalu semangat membangun Depok. Teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini sekali lagi bagian buat saya bisa silaturahim. Mohon maaf tadi agak telat karena memang ada beberapa kegiatan yang juga harus kita kejar sehingga datang ke sini agak sore, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman semua. Bercerita tentang pilkada, mungkin saya bercerita dulu dengan latar belakang kenapa saya mencalonkan diri sebagai wali kota gitu ya. Saya lahir besar berkarir di Depok selama 25 tahun. Saya alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, di mana saya secara pribadi dididik bagaimana loyal kepada siapapun pemimpin, karena itu legitimasi suara masyarakat, suara rakyat. Ya, dalam perjalanan karir saya dari mulai jadi staf, jadi sekel, jadi kasubag, jadi sekcam, jadi lurah, terus sampai pada posisi jadi sekda. Rasa-rasanya saya tahu banyak hal yang harusnya kita bisa lakukan percepatan buat kemajuan Kota Depok. Makanya di visi kami pakai visinya bersama Depok Maju. Saya melihat, saya merasakan kenapa Depok kemajuannya tidak cepat, kita ketinggalan dengan kota kabupaten di sekitar kita, karena memang selama ini kita kurang bersama. Itu yang saya rasakan, termasuk mungkin kebersamaan dengan teman-teman wartawan. Sehingga tepuk tangan dulu kalau gitu.
Sehingga kami meyakini dengan kebersamaan yang kita bangun, dengan kolaborasi yang kita bangun, baik kita sesama elemen masyarakat Kota Depok, baik kita dengan pemerintah provinsi, baik kita dengan pemerintah kota, atau dengan pemerintah pusat, tentunya kita akan bisa memberikan kemajuan, percepatan kemajuan buat Kota Depok. Karena mengandalkan APBD Kota Depok yang jumlahnya 4 triliun dengan menyelesaikan semua PR yang ada di Kota Depok, rasanya satu hal yang mustahil bisa kita lakukan. Sehingga untuk itu saya sangat meyakini dengan dukungan 12 partai yang memberikan kesempatan buat saya dan Pak Chandra untuk maju sebagai calon wali kota dan insya Allah besok dilantik jadi wali kota dan wakil wali kota. Saya sangat meyakini PR-PR yang ada di Kota Depok ini akan bisa sangat cepat selesai. Ada Partai Gerindra, ada Partai PDI Perjuangan, ada Partai Demokrat, ada Partai PKB, ada Partai PAN, ada Partai P3, ada Partai PSI, ada Partai Nasdem, ada Partai Buruh, ada Partai Umat, ada Partai Gelora, dan ada Partai Perindo. Ya, mereka punya jaringan yang sangat luar biasa di pemerintah pusat, di DPR RI, di kementerian, begitu juga dengan provinsi dan tentunya juga dengan di kota. Sebagai gambaran aja saya sampaikan kepada teman-teman, kita mengalokasikan anggaran beasiswa 100 orang saja untuk tahun 2025 ini itu alokasi anggarannya sangat sulit. Di sisi yang lain satu anggota DPR RI kita bisa membawa 500 beasiswa buat kuliah gratis warga Depok plus uang saku. Ini baru satu orang itu. Artinya kalau banyak partai, banyak DPR RI, banyak DPR provinsi, rasanya banyak program-program yang bisa kita tuangkan buat masyarakat Kota Depok, bisa diterima masyarakat Kota Depok. Saya kembali kepada kenapa latar belakang saya maju. Saya melihat upaya pemerintah saat ini, mohon maaf saya ada di dalam, teman-teman juga tahu. Saya melihat bagaimana mempertahankan kekuasaan dengan cara hanya pemerintahan inilah yang sebagai jadi hero. Hanya pemerintah inilah yang maunya jadi pahlawan. Orang lain nggak boleh memberikan kontribusi, nggak boleh memberikan perhatian. Saya bertemu dengan Bu Intan, anggota DPR RI 2 periode. Beliau sampaikan ke saya yang tadinya mau jadi wakil saya, tapi alhamdulillah disalib oleh Pak Chandra jadi wakil saya. Bu Intan ceritakan, saya 2 periode Pak jadi anggota DPR RI. Yang saya bisa lakukan di Kota Depok apa? Beli tenda, ngasih kursi, ngasih sound system buat konstituen saya. Sementara buat Bekasi, saya bisa berkomunikasi dengan pemerintah kota, mereka sampaikan mereka butuh proyek-proyek yang butuh dana besar, saya bisa ngobrol dengan Pak Menteri dan alokasi itu datang ke Bekasi. Jadi ya kita nggak heran kalau melihat hari ini infrastruktur Kota Bekasi dengan Kota Depok kita ketinggalan jauh. Karena memang tadi saya menyaksikan betul 99 saya tugas di Kota Bekasi dan saya tahu betul Kota Bekasi 99 dan Kota Depok tahun 99. Jadi dari situlah saya merasa ini nggak boleh hanya karena kekuasaan, kebutuhan atau kepentingan masyarakat dikorbankan. Harusnya semua orang punya ruang yang sama untuk memberikan perhatian buat masyarakat Kota Depok. Semua orang dikasihkan ruang yang sama untuk menjadi bagian dari pembangunan Kota Depok. Teman-teman bisa menyaksikan berapa organisasi kita yang mati suri, walaupun nama saya Suri gitu ya, mati suri gara-gara dianggap tidak berafiliasi kepada penguasa. Teman-teman lihat beberapa organisasi yang boleh dibilang jadi organisasi tandingan baru karena dianggap juga tidak punya. Ini menurut saya kekuasaan itu hanya bagian antara. Substansi dari kekuasaan adalah bagaimana kita memberikan kemanfaatan yang banyak buat masyarakat. Bukan sibuk mempertahankan kekuasaan dan mengindahkan kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Dari situlah sekali lagi saya punya tekad, saya punya keinginan, saya ingin menawarkan diri ke masyarakat Kota Depok sehingga visi saya. Oh iya, siap. Saya lagi nungguin dia ngomong ini nih. Jadi sebelum saya maju, saya berdiskusi dengan orang-orang yang saya anggap sangat punya potensial untuk maju kembali sebagai pilkada, walaupun saya nggak tahu menang kalahnya, saya nggak tahu gitu ya. Saya salah satunya saya datang, Bang, abang mau maju lagi nggak gitu? Ngapa emang kata dia gitu? Siapa? Saya datang ke Bang Peradi. Baru disebut ternyata. Saya datang ke Bang Peradi, Bang, izin menghadap boleh Dinda. Beliau sebut saya Dinda, walaupun kadang kesal sama saya tetap aja panggil saya Dinda. Ada apa Dinda, Bang, boleh ketemu? Boleh, saya coba. Mudah-mudahan juga beri kesempatan buat Sofian katanya gitu. Jadi tepuk tangan buat Bang Peradi yang sudah berikan kesempatan buat saya. Begitu juga dengan partainya Bang Ika, begitu juga dengan partainya Bang Iwan, begitu juga dengan partainya Pak Wido,
Ada lagi nggak partai yang lain? Oh ada Partai Demokrat, Pak Aga gitu. Walaupun saya kesini bang, agak kaget-kaget bang. Terus saya di sini, ini kantor PWI apa kantor partai sini? Biru. Catnya Demokrat. Saya mau ngomong begitu bang. Besok saya jadi wali kota, dilantik wali kota bersama Pak Chandra. Saya benerin ini apa ini kantor PWI. Ya, itu jadi teman-teman saya mau cerita latar belakang dan kenapa visi bersama Depok Maju, karena kita yakin dengan kebersamaan kita Depok akan ada percepatan. Banyak PR yang belum selesai yang harus kita selesaikan, baik infrastruktur dan yang lainnya, dan ini nggak lepas dari peran-peran teman-teman wartawan yang bisa memberikan dukungan, yang bisa memberikan masukan dan memberikan semangat sosialisasi ke masyarakat Kota Depok, sehingga kita berharap buah mangga bisa jadi pisang kepok. Biar kita bangga jadi orang Depok. Itu saja mungkin secara umum yang ingin saya sampaikan. Mungkin kalau saya tambahkan secara garis besar, program kami menjadi 3 besar. Pertama, program terkait dengan penyelesaian PR-PR yang belum selesai, masalah kemacetan Jalan Raya Sawangan, masalah sampah, masalah banjir, masalah apa lagi? Pendidikan yang selama ini mohon maaf belum merata dan belum dirasakan oleh masyarakat Kota Depok. Kemudian program kedua adalah program pemberdayaan, bagaimana kita masyarakat Kota Depok kita berdayakan UMKM kita, kemudian lapangan pekerjaan yang kita juga bisa berikan, sehingga pemerintah ini hadir benar-benar di tengah masyarakat, tidak merasa pemerintahan ini berjalan sendiri atau autopilot. Yang ketiga, kami ingin memberikan apresiasi program ini kepada orang-orang yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan pemerintahan, baik tokoh masyarakat, guru-guru lekar, pemuka agama, termasuk para RT, RW, LPM, para kader, termasuk teman-teman jurnalis. Dan insya Allah tanpa bermaksud kampanye kepada teman-teman, saya ingin sekali juga menjadi bagian memberikan BPJS ketenagakerjaan buat teman-teman di wartawan. Karena ini buat saya menjadi penting, karena di sana ada fasilitas yang bisa diberikan. Kita nggak tahu dengan kerja-kerja teman-teman, nasib orang kita nggak tahu. Jangan sampai Tuhan panggil kita sementara anak kita masih butuh untuk biaya sekolah, biaya pendidikan. Insya Allah dengan BPJS ketenagakerjaan semua bisa, setidaknya bisa melanjutkan anak-anak kita sampai ke perguruan tinggi, sampai selesai. Ya. Dan yang ketiga, hal yang sama juga saya sampaikan kepada teman-teman saya, walaupun ini menjadi harapan kita, bagaimana perhatian sekali lagi buat orang-orang yang telah berkontribusi banyak buat masyarakat Kota Depok, juga pemerintah hadir di sana. Jadi pemerintah hadir karena memang menggunakan dana pemerintah, bukan dana pribadi. Jadi jangan diaku-akuin dana itu sebagai pahlawan karena juga menggunakan dana pemerintah. Gitu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor PWI sama Pak Wali Kota. Cakep. Mau belajar sama wartawan. No, jangan banyak tanya, mari dukung perubahan. Jadi saya baru mulai belajar bikin pantun sejak bareng beliau. Alhamdulillah. Cukup pantun. Jadi cara berkomunikasinya salah satunya itu. Yang saya hormati Pak Wali Kota, Bapak Suri bersama saya hari ini, Bang Pradi. Ya kita tahu lah, saya nggak usah sebutin namanya ya, Bang Pradi, Bang Ikra, Bang Iwan, Bang Wido dari rekan-rekan partai koalisi partai pendukung kita, dan yang saya hormati dan sangat saya banggakan Bang Rusdi, Bang Hendrik, pimpinan PWI Kota Depok beserta seluruh jajaran, Mbak Charlie juga ya dari BPP HIPMI ya hadir ya, ini ada dari BPP HIPMI nih hadir juga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau nanya dulu, tapi ini kantor baru dicat biru gara-gara kita mau datang atau enggak nih Pak? Kantor pemerintah sebenarnya itu asetnya Pemkot Depok. Dicat biru itu karena kita nggak dapat subsidi dari Pemkot Depok. Kita berdiri sendiri, kita minta bantuan dari Demokrat, dicat biru, oke. Kalau tuh waktu itu Gerindra yang mau ngecat, nggak apa-apa, asal dicat jadi kuning gitu ya. Jadi merah putih. Ini merah putih sih, Dimas. Bukan. Cuman waktu itu Bang Pradi rada pelit, jadi dia ngecat. Akhirnya dia enak.
jangan sampai nggak datang nanti hari Jumat. Iya, ada apaan sih Jumat? Itu PWI. Nah saya pikir cuma ngobrol-ngobrol doang, ternyata acara ginian. Saya baru tahu dari kemana, dari Bang Indra Timun. Jadi walaupun pelit dia tetap perhatian ya. Jadi mau penting kami datang hari ini bahwa saya orang yang sangat-sangat memahami bahwa pers adalah bagian dari pilar demokrasi. Jadi bagian dari berjalannya suatu pemerintahan, suatu negara Indonesia supaya bisa kemudian menjadi pemerintahan yang demokratis. Tanpa adanya teman-teman pers, maka kontrol dari demokrasi itu sendiri nggak bisa berjalan dengan baik. Sehingga kalau yang tadi dibilang bahwa kita harus lebih memperhatikan teman-teman pers di sini, ya salah satu dengan sarana prasarana dan lain-lain, itu pasti kami akan sangat-sangat mendukung seperti itu. Nah sehingga buat kami bahwa nanti kedepannya kami berharap pers bisa bersama-sama kami untuk mengawal program-program kami nih, asal bisa agar bisa nanti terrealisasi program-program yang memang ditujukan untuk membuat Depok menjadi kota yang maju. Bahwa kami berharap teman-teman pers bisa menjadi mata dan telinganya pemerintah kota. Setuju? Karena dengan ada mata dan telinga pemerintah kota yang difungsikan oleh teman-teman pers, saya yakin bahwa kita akan lebih jeli, lebih cermat melihat permasalahan-permasalahan yang ada. Kadang teman-teman pers ini lebih canggih dari intelijen, lebih canggih daripada ya pemerintah kota itu sendiri. Mungkin kalau dalam hal informasi ya sudah nggak perlu diragukan lagi. Sehingga pasti Pak, insya Allah kami akan selalu bergandengan tangan bersama teman-teman pers untuk demi berjalannya proses pembangunan yang baik di pemerintahan Kota Depok untuk membuat Depok menjadi kota yang maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kepada pasos-pasum di mana ada, disitulah dibangun sekolah negeri, sehingga tidak merata di seluruh wilayah kecamatan atau seluruh kelurahan Kota Depok. Itu menjadi permasalahan kenapa carut-marut ini terjadi. Yang kedua, hal yang akhirnya muncul di permukaan juga bahwa hadirnya sekolah negeri menjadi boleh dibilang demand terhadap sekolah negeri sangat tinggi oleh masyarakat. Akhirnya ada situasi juga yang kita tahu hari ini banyak sekolah swasta yang nggak kebagian murid. Itu menjadi permasalahan sendiri. Jadi kalau ditanya solusinya apa, pertama kita harus memberdayakan sekolah-sekolah swasta untuk bisa sejajar dengan sekolah negeri dengan cara pemerintah hadir di sana, menyiapkan infrastrukturnya, mensupport subsidi sehingga tidak lagi ada kesenjangan biaya yang terlalu tinggi antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Yang kedua, kualitasnya, karena sekarang juga kita khawatir dengan kondisi sekolah negeri dari sisi kualitas. Jumlah murid yang melampaui jumlah rombel yang seharusnya ada ditabrak dengan jumlah yang banyak dengan alasan mengakomodir. Ini sekolah negeri akhirnya tidak hadir dengan kualitas yang banyak. Mungkin secara umum seperti itu. Jadi bagaimana kita menghadirkan sekolah swasta untuk kita berikan perhatian, sehingga juga kita memberikan masyarakat kita. Di sisi yang lain kita tetap akan membuat proporsional atau membangun sekolah-sekolah negeri berdasarkan kawasan yang memang dibutuhkan di titik-titik yang memang berdasarkan hasil hitung-hitungan yang matang terhadap pendirian sekolah negeri itu sendiri. Satu. Iya. Nah, ini kalau saya lihat ada sebuah upaya yang memang sistematis. Concern kami nanti Pak, yang pasti pertama saya akan berantas habis yang namanya sogok menyogok juta-jutaan rupiah masuk ke sekolah negeri. Catat ya teman-teman wartawan. Kalau masih ada seperti itu, mendingan saya mundur jadi wakil wali kota. Pilihannya dua, mereka yang masuk penjara atau saya mundur jadi wakil wali kota. Saya sudah tahu Pak siapa-siapa saja yang terlibat dalam praktek-praktek ini. Saya sudah tahu. Kemarin juga saya ketemu sama salah satu ormas, dia bilang, iya Pak, selama ini gue yang gue yang terlibat gini kata dia. Saya udah bilang, Bang, besok kalau saya udah jadi, tolong minggir dulu, stop, jangan main-main sama pendidikan sama kesehatan. Itu layanan dasar untuk masyarakat. Gue nggak peduli, gue tabrak lu mau siapapun, gue cuma takut sama yang maha kuasa. Udah saya sampaikan seperti itu. Kenapa, Pak? Ini hal sederhana saya ceritakan masalah gunung es yang saat ini terjadi.
ada katanya nih Pak, informasi yang saya terima ada sampai ribuan ijazah anak Depok yang ditahan sama sekolahnya, bener Pak? Bener nggak? Nah, itu juga bukan salah sekolahnya. Dan ini semua terjadi karena masalah yang terjadi dari hulu Pak. Ketika orang pada berebutan masuk sekolah negeri, akhirnya berebutannya juga bukan dengan sebuah parameter yang objektif, tapi dengan kuat-kuatan biaya. Akhirnya yang nggak punya duit dia yang kalah Pak, nggak bisa masuk. Nah yang namanya ayah ibu itu kan pasti akan memaksakan anaknya masuk sekolah Pak, tetap dimasukin ke swasta. Sementara swasta yang murah tadi nggak ada ya, tadi yang negeri cuma satu. Terus sekolah yang lain juga nggak ada yang nggak terjangkau. Nah akhirnya dimasukinlah anak-anak itu ke sekolah tanpa memperhitungkan kemampuan bayar. Hari demi hari, tahun demi tahun, saatnya lulus, utangnya numpuk. Pas lulus dia nggak bisa ambil ijazahnya, harus nebus dulu. Jadi hulunya ya tadi itu Pak, karena praktek yang tadi seperti itu. Ya salah satu solusinya tadi Pak, kita bikin jaminan bersekolah. Semua harus bisa bersekolah Pak. Anak yang nggak ketampung kita masukin ke sekolah swasta yang ada secepat-cepatnya Pak. Yang pasti kita akan melakukan penambahan sekolah negeri seperti yang tadi Pak Wali bilang, ya, baik di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan. Tapi sambil jalan secara paralel masukin tuh ke tempat sekolah swasta yang ada, pemerintah kota yang bayarin. Pemerintah kota harus hadir di situ supaya puncak gunung es yang tadi nggak terjadi lagi, ijazah-ijazah yang kemudian ditahan. Oleh karenanya saya berharap yang namanya nanti kita sama-sama Depok Maju, kita bersihkan niat hati kita dan hati kita bahwa udahlah praktek sogok menyogok masuk SMA negeri yang ini tarifnya lebih dari 30 juta loh Pak sekarang. Bahkan ada anaknya teman saya, temannya anak saya itu udah sampai bayar 30 juta, nggak masuk, uangnya belum balik sampai hari ini. Ini fakta. Dan saya tahu ini kenapa, karena anak-anak saya kan SMP di sini, begitu mau lulus ditawarin Pak. Yang nawarin komite-komite sekolah atau orang sekolah itu, ini kalau masuk sekian juta, ini sekian juta, ini sekian juta. Jadi ini juga salah satu motivasi saya kenapa saya mau maju mendampingi Pak Sufyan Suri, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga Depok dalam bentuk salah satunya tadi masalah pendidikan. Jadi sebaiknya kita jangan main-main sama pendidikan anak-anak kita Pak. Demikian. Iya. Mereka yang nanti kalah Pak, gitu. Jadi buat mereka yang kalah juga nggak akan kita jadikan orang yang terpinggirkan Pak. Akan kita rangkul semua Pak. Seperti Pak Wali bilang waktu itu, kita akan menjadi pemimpin untuk semua. Seperti itu. Demikian Pak. Tingkat kemiskinan itu kalau dipresentasikan dengan jumlah penduduk yang 2 juta lebih, itu lebih dari 61.000 penduduk kita yang 76.000 yang masuk kategori miskin dan pengangguran gitu ya. Jadi pertama yang kita jalankan adalah mendata betul berapa sih orang miskin yang ada di Kota Depok, pengangguran yang ada di Kota Depok. Kemudian intervensi apa yang bisa kita lakukan terhadap mereka. Makanya salah satu upaya kami adalah Balai Latihan Kerja. Ya, bagaimana Balai Latihan Kerja hadir sehingga kita bisa menyiapkan orang-orang yang hari ini belum dapat kesempatan bekerja untuk benar-benar kita latih, kita siapkan sehingga kita bisa salurkan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Depok, perusahaan-perusahaan yang di luar Kota Depok maupun perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri. Nah, Pak Wido udah menjawab, ya. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, terkait dengan hal ini juga khususnya UMKM kita. Hari ini kita melihat pemerintah memang baru hadir pada posisi memberikan pelatihan, ya. Pelatihan kita belum hadir bagaimana membantu pemasaran kepada masyarakat, bagaimana membantu untuk permodalan. Ini menjadi dua hal yang menjadi penting sehingga tadi tingkat kesejahteraan masyarakat kita juga pasti akan meningkat. Dan yang ketiga masalah data, tumpang tindih data, database ini menjadi penting. Selama ini kita hanya mengandalkan punten data-data dari pusat, kita seolah-olah nggak bisa masuk terhadap data-data itu. Kita pemerintah Kota Depok harus punya data sendiri yang memang karena yang mengeksekusi kebijakan-kebijakan kita adalah kita nggak bisa itu urusan pemerintah pusat, tiba-tiba ada orang mohon maaf yang lebih mapan dapat bantuan, sementara di sisi lain yang selama ini susah nggak pernah dapat bantuan. Kemarin saya baru dari Kelurahan Tugu, ada satu rumah yang ambruk atapnya karena hujan lebat kemarin. Ternyata ketemu Pak RT, saya bilang Pak RT kok emang nggak pernah dikasih bantuan RTLH, saya bilang gitu. Kami udah ngajukan Pak, dari saya dulu jadi RT, terus saya berhenti dari RT, sampai saya jadi RT lagi,
belum terakomodir sampai sekarang, sampai akhirnya roboh itu rumah di rumah Parian, namanya rumah Parian, teratasnya roboh. Nah ini menjadi hal yang penting buat kita, padahal pemerintah. Orang-orang muda yang ada di kanan saya ini, ya, yang satu jelas adalah ahli pemerintahan, pendidikannya mendukung dari S1, S2 hingga S3-nya bahkan, dan jelas beliau sudah ada di dalamnya sampai menjadi sekda, artinya sirkulasi keuangan daerah termasuk tata pemerintahan dan pengelolaannya beliau sangat-sangat mumpuni sekali. Kemudian ya Pak Sofyan Suri ya. Kemudian di sebelahnya adalah beliau basic akademisnya juga menunjang ya, lulusan Universitas Indonesia, dan saat ini beliau adalah seorang pengusaha muda sebagai profesional ya. Ada beberapa resort dia kelola, dan beliau punya posisi penting saat ini menjadi tim ahli ya di Dewan Pertimbangan Presiden. Ya, artinya kalau bicara akses sampai dengan ke pusat, nah, beliau sudah menunggu. Sedikit saja, kalau kita sudah siapkan yang namanya APBD, ya tinggal tergantung siapa meraciknya. Kalau hanya kita disiapkan sebesar ini, yang kita kelola sebesar ini, sementara potensi yang lainnya sangat luas, ya, ini yang kita butuhkan adalah orang yang visioner, kreatif, namun tidak reaksioner. Ya. Setuju nggak nih? Ya. Jadi beliau harus menjadi milik semua masyarakat, ya. Dan program-programnya tentu berbasis afiliasinya adalah keadilan buat warga masyarakat Kota Depok dan untuk semua. Dan yang paling penting, teman-teman PWI, harapan saya nanti ke depan, tinggal setengah menit ini, harapan saya ke depan ya, seperti zaman saya, nggak ada kaku-kaku, disiapin ada khusus mungkin buat teman-teman ya, ngopi ngumpul sampai disiapkan wifi-nya di situ ya. Saya rasa ini akan lebih terjadi kolaborasi yang sangat kita tunggu ya, dan pasti menyenangkan. Ya Pak Sufyan, Pak Chandra, saya yakin Anda punya kemampuan. Ya, saya mau coba cerita sedikit aja. Tetangga kita, seorang perempuan saat itu, Ibu Airin, sebut saja Pak Rusli. Saya pernah menjadi saksi ketika beliau datang ya ke istana, kebetulan wakil presiden, dan dia temui Pak wakil presiden saat itu, Pak Yusuf Kala. Dan saya ada di dan ikut di dalam, saya mendengarkan apa yang dia sampaikan. Ini bicaranya hunting buat kepentingan Tangerang Selatan. Ya, dia bicara saat itu meminta segera ada beberapa kegiatan, entah itu masuk proyek strategis nasional atau memang beliau ajukan melalui teman-teman di parlemen, di DPR. Nah, saya ingin hal-hal yang seperti ini bisa dilakukan oleh dua sahabat ini. Ya. Artinya datang, ya, apalagi presidennya sekarang tinggal kita tunggu 20 Oktober besok. Ini saya rasa akan jauh lebih mudah dan Depok yakin akan lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Database tentang kondisi masyarakat Kota Depok, entah yang pengangguran, entah yang UMKM, entah yang masuk kategori miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, intervensi apa yang bisa kita lakukan, basisnya adalah data, gitu ya. Yang ketiga tadi, sumber-sumber kita bisa hanya diselesaikan bukan hanya kota, pemerintah pusat, pemerintah provinsi juga bisa menyalurkan. Makanya ada program-program kita tentang pertanian yang bisa kita dorong di setiap kecamatan, karena hari ini masih banyak sumber-sumber pertanian, tanaman hias, ikan hias yang sangat menjanjikan buat kesejahteraan masyarakat Kota Depok. Itu mungkin demikian Kang Budi. Terima kasih. Bapak ini udah ada belum? Oh, Bang Pradi nanti. Lihat sini. Tengah 1, 2, 3. Saya di foto juga loh, jangan crossing. Agak parok. Ini sengaja. Kode ini kode. Ayo, bagi dua.
Oke, tunggu. Satu, dua. Oke, bebas dong kayaknya. Oke.